takut dengan gagal bayar ataupun telat bayar di pinjaman online, takut dipenjara lah. Sebenarnya gini nih Mas, Boleh diceritakan Bang? yang saya kasih tahu aja, yang penting itu mental kita harus kuat. Kalau masalah memang di telepon, sebenarnya sih itu memang ya mau gimana lagi, karena nama pinjaman online itu kan ya kita nggak bisa tetap muka langsung, nggak bisa tanda tangan, otomatis kan pakai telepon. Kalau nggak telepon kan ke email, kalau nggak ke email ke WA gitu. Sebenarnya kalau misalkan memang OJK, kita yang dari OJK itu nggak bisa semua kontak, paling ya data yang memang yang dimasukin di situ gitu, misalkan teman atau kerabat, ya itu aja sih. Yang lain kita misalkan memang ada yang itu, yang lain nggak bisa. Terkecuali dulu pernah saya di dana bagus seperti itu, sebenarnya khawatir juga sih, makanya banyak yang memang konsumen ngerti kita sebuah data, yaitu udah otomatis lunas sebenarnya. Ya kirimin aja screenshotan, sebenarnya masih nggak usah repot. Kalau ternyata memang di orang lain, misalkan ya teman kita, ternyata ini data kamu nih ada ke saya, ini nanyain, screenshot aja, screenshotin. Nah nanti tinggal kirimin ke ke kontak center yang memang misalkan data bagus atau apalah, kirimin ke situ, ya udah itu udah pasti dianggap lunas. Itu udah anggap lunas. Itu cara terakhir kita sebenarnya kayak gitu. Kalau misalkan ada lagi nih tiba-tiba kayak gini, siapin uangnya, kalau nggak saya lagi sekarang datang ke rumah, ini saya sekarang lagi menuju, itu bohong. Cuma gertakan kan emang ya mempunyai ya karakternya emang gitu, harus ada gertakan kan, cuma gitu ya. Iya betul. Debt collector. Itu foto yang lama kita juga kita tinggal cari di YouTube, di Google aja, misalkan daerah mereka di mana nih, misalkan lagi di Banyumas, cari aja kota Banyumas jalannya, kita lagi di sini, padahal mau siapa yang mau ke sana. Kan nggak banyak, memang DC itu nggak, Jabodetabek sih banyaknya. Untuk Jabodetabek ya. Iya. Abangnya udah lama itu jadi debt collector? Oh udah lama banget, saya udah sampai konsumen saya disuguhin sama golok juga pernah. Lama banget. Pahit manisnya, cuman saya risetnya yang dari ilegal tuh, aduh ngeri banget. Ini yang terutama juga memang ya, keselamatan saya juga sih sebenarnya, kasihan juga lah gitu. Gak seberapa, cuman wah jadi kasihan gitu. Sebenarnya sih kita mah nggak ngelihat, kalau misalkan pinjamannya dari 1 juta ke atas, nah baru kita kejar. Kalau 1 juta ke bawah malah itu repot-repot, sampai kalau misalkan sampai mau pengadilan gini nggak mau, ada itu habis uang kitanya juga. Lah iya kan, habis buang duit, nggak mudah kan ngurus ke pengadilan juga. Nggak mungkin nggak mungkin. Nggak ada kan. Sekarang kita ada cara lain Mas. Sebenarnya kita ada cara lain sebagai debt collector. Kan suka ada nih yang WA-in dari pagi sampai sore, sebenarnya itu anak-anak SMEA lah, anak-anak PKL sebenarnya itu. PKL, anak magang lah ya, magang jadi debt collector gitu. Suruh WA kayak gitu. Nah, belum ke debt collector. Collection. Misalkan mereka mereka memang ternyata beberapa kali nggak ada, sebulan nih, baru nanti pindah lagi, ada bagiannya juga gitu sistem. Nah kalau ke sistem kan bisa ke email segala macam. Kalau misalkan sistem memang nggak ada, baru kita dialihkan ke debt collector. Itu juga mikir lagi, nggak langsung ke sana, cuma sama ditakut-takutin kayak gini nih kalau kita ya. Misalkan saya akan sebar data, kalau nggak nanti gini-gini. Jadi kita tuh nyari memang data ke saudara siapa. Jadi hitung-hitung saudaranya di sana, saudaranya kan masa ketakutan nih. Ini misalkan hutang si A nih, saudara saya si A nih, jadi nanyanya ke saya gitu. Otomatis saya yang nanyain yang nagih. Nah kita tuh pengennya seperti itu. Jadi bukan kita yang nagih, saudaranya juga. Oke Bang, ini kalau misalkan saya upload di YouTube gitu gimana ini, saya tanya-tanya. Kalau misalkan memang cuma suaranya ada maksudnya. Oh boleh, nggak masalah. Nggak masalah kan kalau cuma suaranya ini. Nggak apa-apa. Kalau misalkan memang pengen jelas deh, saya kasih tahu teman-teman semua, itu bagus loh, ada solusi utang, Berdiri namanya. Itu memang benar. Di YouTube nggak ada solusi utang ya, itu sama juga dia. Dia memang udah kesal banget sama yang namanya pinjaman online. Jadi kita tuh sebenarnya gini ya, banyak orang yang memang mentalnya keganggu nih, ada yang sampai bunuh diri atau apalah gara-gara pinjaman kayak gini. Sebenarnya nggak usah kayak gitu.
Ya kalau bisa sih yang namanya utang harus dibayar. Ya memang kan yang namanya hutang memang harus dibayar. Tuh, cuman kalau misalkan mau bayar pun kitanya daripada nanti riba. Nah, ini aja sebenarnya bisa sih, bisa. Saya mau bayar, tapi saya yang dimakan sama saya. Misalkan minjem 2 juta, 2 juta aja. Pokoknya gitu ya maksudnya. Bayar pokoknya ya. Udah, transferin aja, transferin. Udah aja, nggak usah yang lain-lain. Ngakuin aja, udah. Itu. Bos yang lain-lain, kalau misalkan memang ternyata kita mampunya, saya mampunya tinggal gini aja. Saya mau bayar pinjaman saya yang 2 juta, tapi saya mampunya untuk cicil sebulan misalkan 500.000 4 kali. Ya mau udah bisa gini-gini, ya nggak apa-apa, biarin dia bilang nggak bisa juga. Kalau misalkan kitanya ya memang berpikir aku takut dosa atau gimana gitu. Balik lagi ke diri masing-masing lah, ya bayar aja, ya gitu sih. Pokoknya jangan sampai berpikir gini aja, jangan sampai berpikir kita tuh aduh dalam keseharian kita malam nggak bisa tidur, bangun tidur malah lebih parah mikirin utang kayak gitu. Hidup mau dimanain, gak akan lama itu tuh mau bawa apa gitu. Udah abaikan aja gitu. Makanya saya bilang tadi di atas, kalau memang kebutuhan kita memang tidak cukup, kita masih bisa pinjol, ya sudah kepinjol, ambil dulu aja. Gitu. Kalau misalkan memang kita mampu untuk bayar, ya bayar. Tapi kitanya harus kuat mental dulu. Kalau nggak kuat mental mah jangan. Karena kan kebanyakan yang telat bayar atau galbay itu kan mentalnya kan pada kena, takut didatangi debt collector, takut diteror kan seperti itu. Nah takut nanti kontaknya dihubungi. Tapi kan untuk yang aplikasi pinjaman online OJK kan harusnya nggak memiliki akses ke kontak ya? Nggak ada. Ya nggak ada ya. Nggak bisa, itu nggak bisa. Nggak ada. Nggak ada. Itu ada beberapa, untuk bulan kemarin aja itu ada 135 yang memang udah masuk OJK itu udah ditutup sama OJK-nya. Ditutup karena memang ada beberapa yang masih nakal dan di dalamnya tuh masih beranak tau nggak? Kayak koperasi lagi kalau kita misalkan buka nih kayak aplikasi yang lain, misalkan kita nggak di ACC, di dalamnya ada lagi gitu ya. Karena di dalamnya tuh jadi 7 hari. Itu yang kalau dari OJK itu harus minimal 3 bulan. Oke, jadi ini abangnya mantan dari debt collector aplikasi apa saja, Bang? Kalau saya sih sebenarnya yang dari yang pertama itu dan bagus, terus dari pinjaman sekejap. Sekejap kita tuh sekarang udah nggak ada di Play Store, tapi masih bisa untuk ngambil di Chrome, Google, terakhir di Kredivo. 7 aplikasi saya. Kalau aku laku saya enggak. Aku itu memang ya seperti Kredivo juga, tapi memang sih caranya pun mereka sopan lah sama gitu ya, karena memang udah OJK sangat berhati-hati juga. Kalau pokoknya yang memang rajin tuh aku Kredivo itu rajin. Kalau kita memang udah nggak bayar, tapi selama memang 90 hari kalau memang kita nggak bisa, ya sudah. Dan lagi berarti orang ini udah nggak bisa. Tapi ya nggak mau ya data kita diserahin nanti ke sana gitu. Oke, jadi biasanya abang sebagai mantan, ini kan sebagai mantan debt collector ya. Nah biasanya ketika telat membayar itu didatangi debt collector itu setelah berapa minggu atau berapa bulan, Bang? Atau berapa hari? Kalau misalkan memang, jadi gini, untuk yang di mana nih, Kredivo aja ya? Ya di Kredivo juga nggak apa-apa. Kalau di aplikasi lain kan ilegal mah beda lagi. Ilegal memang sebulan juga datang. Kalau yang di memang Kredivo itu sebenarnya dari awal pun nanti kan biasa ada telepon, nggak SMS dulu nih, telepon. SMS hanya mengingatkan. Telepon kalau memang sudah nggak bisa dihubungi, misalkan memang ini pakai SMS, bisa langsung juga ke WA. Nah, kalau misalkan setelah itu nanti ada surat ke email, data Anda sudah dialihkan ke lapangan. Itu kita tuh nunggu dulu seminggu. Kita tuh yang WA dulu sama konsumennya. Pak atau Bu, selamat siang, saya dari Kredivo. Gimana nih Pak, Bu? Misalkan ya udah ada uangnya belum? Itu kalau bisa bayarkan sekarang ya Pak. Oh, saya belum bisa. Oh, jadi kapan misalkan? Kalau dia misalkan, oh ya udah saya misalkan minggu depan ya, kita tulis minggu depan nih. Kita tanya lagi, Pak Bu gimana? Udah siap belum? Sekalian nih saya mau ke sana aja pengambilan uangnya.
Nah gitu kan, pasti si konsumen pun merasa, aduh mau datang nih ngambil uang gitu kan. Tapi konsumen misalkan, aduh ya saya tapi belum ada juga, aduh gimana ya. Oh kalau gitu Bu gimana ya, saya juga ini memang aduh kerjaan saya juga kalau gini nanti gaji saya dipotong, yang mengeluh juga lah kita juga ya kayak gimana. Paling saya nggak mau Bu, saya paling harus ke sana ke Ibu untuk sebagai bukti bahwa saya sudah misalkan ya saya sudah sudah nagih ke Ibu, datang ke rumah Ibu. Gimana ya Bu, saya pasti ke sana besok kan gitu. Mau nggak mau kita ke sana. Ya kalau kita ngomong udah ke sana dengan udah ada waktu kan pasti si ibunya juga setidaknya nyiapin uang lah. Oh nanti besok ada yang kesini nih daripada gimana. Tapi kalau misalkan memang imbasnya memang nggak ada si ibu ya kita foto bareng sama dia. Yang penting kita ada laporan ke kantor gitu. Gitu. Kalau misalkan memang ternyata saya nggak bisa nih ya dalam seminggu, nanti ada teman yang lain lagi coba lagi sama mereka. Ada lagi orang 3 kali ya sudah udah nggak bisa. Gitu ya. Ya. Itu dari mau udah 2 bulan lah, udah 2 bulan lebihan. Mau 3 bulan aja mau 90 harian. Gitu. Terakhir mau ke OJK. Oke, jadi berarti kalau misalkan debt collector datang itu nggak perlu takut ya harusnya. Nggak perlu takut ya. Takut. Sebenarnya gini aja nih, kita pun nggak boleh nanyain sampai ke tetangga misalkan gini, Bu, rumah ini kemana ya Bu? Misalkan, oh lagi nggak ada, Bapak dari mana? Nggak, saya Bu ini dari ini mau konfirmasi aja Bu. Kita nggak boleh mau nagih hutang, nggak boleh. Misalkan si Bapak ini punya hutang Bu, tolong ya Bu bilangin, wah itu udah nggak bisa. Karena kan itu udah menyalahi aturan kan harusnya. Ya, nyalahin aturan itu. Iya. Nyalahin aturan. Kalaupun gini aja Mas, yang penting, kalaupun misalkan memang ada yang seperti itu, sampai misalkan saya mau lapor nih sama RT, kepala desa, atau nanti ada harta yang di sana saya ambil. Kalau ngomong sampai gitu, kirain aja videoin. Datang aja ke OJK, udah langsung ditutup, udah lunas hutangnya. Gitu. Malah kita yang disalahin dikeluarin. Saya dulu pernah kayak gitu, makanya dari sekejap saya dikeluarin. Karena memang saya awalnya kasar kayak gitu. Karena memang ada yang melapor ke OJK. Kita juga sangat hati-hati sebenarnya gitu untuk masalah itu. Intinya sih mental pasti kena, tapi ya sebenarnya sih kalau di penjara kan takut ada yang tanya juga gimana kalau di penjara kan sesuai dengan undang-undang kan nggak ada ya, nggak bisa ya. Nggak bisa, nggak ada. Ada yang sampai kayak gitu. Pikir lagi kita juga mau utangnya berapa sampai kayak gitu, Pak. Repot. Paling ya mau nggak mau ya paling ya diserahin OJK aja sih. Ya mungkin dia masalah nggak bisa ngambil uang. Nggak bisa pinjaman kemana-mana, itu aja sih. Jadi kesimpulannya gini ya Bang, misalkan ada yang telat bayar ataupun gagal bayar nggak bisa bayar, misalkan lewat dari 90 hari berarti hutang dianggap lunas tetapi masuk blacklist OJK, masuk BI checking ya, daftar hitam ya. Betul. Oke. Yang gini aja sih untuk mental ya, sebenarnya kan si konsumen mentalnya kena. Kalau misalkan nggak mau memang kena mentalnya, ya kalau mau ada telepon ya sudah jangan diangkat, WA jangan dibalas, hapus aja. Kecuali kalau kita memang udah siap ada uang ya baru kita nego. Oke. Kalau misalkan memang sangat benar-benar terus terpengaruh ya sudah ganti aja nomornya. Udah tenang, urusan beres. Saya lagi nggak usah takut misalkan si data gimana. Enggak lah. Sekarang apalagi sangat hati-hati. Jangan takut aja sih. Yang sebenarnya yang yang dikhawatirkan ya itu sih mental pasti. Mental. Kalau udah kena udah. Itu aja sih paling. Oke, tapi mungkin itu aja dulu ya, saya mau asar dulu nih. Oke, baik Mas. Terima kasih ya Mas untuk infonya. Ini saya izin upload ke YouTube ya, semoga bisa mengedukasi banyak orang. Nama YouTube-nya apa nanti tulisin aja ya. Oke, siap Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Ayo, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, jadi seperti itu ya teman untuk perbincangan saya dengan mantan debt collector
Sebagaimana untuk kesimpulannya, buat teman-teman yang mungkin telat membayar atau gagal bayar, tidak bisa membayar di aplikasi pinjaman online manapun, kalian itu tidak perlu takut teman-teman. Ya, jadi kalian tidak perlu takut. Yang terpenting kalian itu tahu aturannya seperti apa, sebagaimana telah diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 19 Ayat 2, sebagaimana telah diatur, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian. Nah, jadi kalian itu tidak akan bisa dipenjara karena tidak mampu atau belum mampu membayar hutang, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, sesuai dengan aturan OJK, sebenarnya ketika sudah melewati 90 hari itu konsumen tidak boleh dikejar-kejar ya, tidak boleh dikejar-kejar dan itu sudah dianggap lunas hutangnya. Nah, tetapi kalian akan masuk ke SLIK OJK, kalian masuk daftar hitam BI Checking, kalian tidak akan bisa pinjam lagi di platform manapun. Tetapi yang namanya hutang harus dibayar ya, teman-teman. Nah, ketika kalian itu ingin membayar, kalian cukup bayar pokoknya saja. Kalian hutang berapa? Nah, kalian lunasi pokoknya saja, nggak perlu bayar bunganya. Kalian bisa negosiasi dengan pihak pinjaman online-nya. Jadi seperti itu. Nah, ketika kalian itu diteror, cara mengatasinya bagaimana? Misalkan dihubungi terus. Nah, cara mengatasinya ketika kalian itu diteror, yang terpenting kalian itu memberikan jawaban ya. Bahasanya ketika nanti sudah ada akan saya bayar, Pak. Jadi kalian nggak perlu memberikan janji-janji ya. Jangan sampai kalian itu memberikan janji-janji. Nah, cukup memberikan jawaban dan kalian itu jangan langsung menghilang. Yang terpenting kalian sudah memberikan jawaban. Ketika masih meneror terus, kalian bisa matikan handphone ataupun ganti nomor. Nah, misalkan debt collector datang ke rumah bagaimana? Nah, misalkan debt collector itu datang ke rumah, kalian nggak perlu takut juga, teman-teman. Yang terpenting kalian tahu aturannya seperti apa. Yang pertama, kalian bisa tanyakan surat tugasnya, identitasnya. Nah, misalkan debt collector itu menggertak, kalian harus bayar hari itu juga. Nah, kalian nggak perlu memaksa. Misalkan belum ada ya kalian nggak perlu memaksa ya. Jadi kalian itu jangan sampai gali lubang tutup lubang. Misalkan belum ada ya jawab saja, untuk saat ini belum bisa membayar, nanti kalau sudah ada akan saya bayar, seperti itu. Nah, misalkan kalian itu ingin melunasi pokoknya saja hutangnya, ingin melunasi hutangnya, kalian bayar pokoknya saja ya, nggak perlu bayar bunganya, kalian bisa negosiasi. Kemudian misalkan debt kolektornya itu mengancam akan sebar data, itu sudah ada pasalnya juga, teman-teman. Kemudian misalkan akan menyita barang, itu juga sudah ada pasalnya juga. Kemudian misalkan bertindak anarkis, itu juga sudah ada pasalnya juga. Misalkan sampai membawa RT lah, inilah. Nah, itu juga sudah ada pasalnya juga. Semua itu sudah menyalahi aturan, teman-teman. Kalian bisa videokan saja ketika debt collector tersebut sudah menyalahi aturan, tidak bekerja sesuai dengan SOP. Jadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang saat ini masih mempunyai pinjaman ya, masih mempunyai pinjaman, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, segera terbebas hutangnya, dan kalian segera menjauhlah dari pinjaman yang berbunga ya, teman-teman. Jadi kalian menjauhlah dari pinjaman online maupun pinjaman offline yang berbunga. Lebih baik kalian itu pinjam ke saudara yang tanpa bunga. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian ya, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.